Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, dimanapun kalian berada, dari Sabang maupun sampai Merauke yang udah subscribe channel YouTube Eko Wibawa, terima kasih banget ya buat kalian. Nah, kali ini di konten kali ini Eko akan ngebahas tentang perumahan, ya kan? Ya, selamat deh buat kalian yang udah punya rumah atau buat kalian yang punya hunian tersendiri. Nah, kali ini nih Eko akan ngebahas tentang sekali lagi perumahan ya, entah itu perumahannya yang dimiliki kalian itu dibeli secara kredit ataupun secara cash gitu. Dan buat kalian yang belum punya perumahan atau belum punya hunian sendiri, mungkin di konten kali ini sangat cocok buat kalian untuk mereview atau buat kalian untuk mendapatkan ide-ide dari Eko gitu kan. Nanti di sini Eko akan menjabarluaskan tentang tujuan kalian punya rumah sendiri itu gimana, kenapa, terus juga cara mencari perumahan yang baik dan benar itu yang kayak gimana, terus juga keuntungannya untuk memiliki hunian sendiri itu bagaimana. Yuk kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama menambah pengetahuan buat kalian. Dan syukur-syukur video kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang sudah punya rumah ataupun yang belum punya rumah. Oke? Langsung aja yuk buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, buruan tekan tombol subscribe. Habis ini Eko bakalan langsung mengasih tahu kepada kalian semua teman-teman. Sekali lagi, ayo tekan tombol subscribe. Ya, yang pertama, sudahkah kalian punya hunian rumah sendiri? Nah, yuk kita bersama-sama belajar ya. Jadi, kenapa sih di sini Eko ngomongin masalah rumah? Ya, rumah adalah suatu tempat tinggal di mana kita bisa berteduh dari sinar matahari dan juga dari air hujan gitu ya. Jadi kita benar-benar terhindar. Itulah fungsi rumah buat kita semua. Nah, buat kalian mungkin yang lagi sekarang ada di perantauan atau nggak mungkin ada di tanah kelahiran sendiri yang udah bekerja, ya kalau kalian udah bekerja, kalian harus memikirkan kehidupan kalian yang akan datang. Jangan selalu kalian menjadi benalu untuk orang tua kalian. Walaupun kalian di keluarga kalian itu adalah anak tunggal ya kan. Kalian jangan berpangku tangan terhadap orang tua kalian ya kan. Karena orang tua akan merasa bahagia, orang tua akan merasa senang melihat anak-anaknya sudah mandiri atau ya bisa dikatakan sudah sukses gitu memiliki hunian sendiri. Aku yakin kalau kalian memikirkan kehidupan kalian yang akan datang atau kehidupan kalian yang kedepannya itu bagaimana, apalagi buat kalian yang mungkin dalam waktu dekat-dekat ini akan menikah, kalau Eko sih lebih baik mengejar memiliki hunian sendiri dulu ya kan, daripada kalian untuk menikah. Atau enggak, mungkin kalian memang udah menikah tapi belum memiliki hunian sendiri, ayo buruan kalian harus memiliki hunian sendiri. Karena memang benar rumah itu sangat penting ya kan. Ini Eko mengambil contoh sebuah rumah tangga yang dikatakan sukses adalah rumah tangga yang dimana tidak menjadi benalu bagi kedua orang tuanya, maupun di mertua maupun di orang tua kandung gitu. Jadi kalau kita udah nikah harusnya keluar dari rumah tersebut gitu. Bukan karena untuk meninggalkan orang tua, untuk menjadi kita hidup matang, menjadi hidup mandiri. Jadi itu fungsinya di sini Eko mengasih tahu ke kalian semua pentingnya kita mengambil rumah sendiri atau kita membeli rumah sendiri, maupun itu di perumahan maupun itu dimanapun kalian berada. Yang penting itu adalah rumah kalian sendiri. Ingat, rumah kalian sendiri, bukan nyewa ya. Jadi rumah kalian sendiri itu sangat penting. Itu suatu rumah tangga atau suatu anak dikatakan sukses jika udah menikah, tidak ikut campur di dalam kehidupan orang tua kandung ataupun mertuanya. Itu menurut Eko, tapi ya sebagian besar pasti mengatakan seperti itu. Nah, yang kedua nih,
tujuan kalian untuk memiliki hunian sendiri itu apa sih? Ya kan? Tujuannya, ya benar sekali. Kalian itu hanya untuk menginvest, ya kan? Kenapa? Mungkin kata-kata menginvest ini dikhususkan, diletakkan sama orang yang sedang ada di tanah perantauan gitu. Sekarang gini ya, secara logika dipikir ya, kalau kita hidup di perantauan, ya kan, atau hidup di tanah rantau, yang kita bekerja jauh dari kampung halaman, ya kan, otomatis kan kita tinggal atau bertempat tinggal di tempat rumah sewa gitu kan. Sekarang dipikir secara logika ya, kalau kalian akan seterusnya kalian akan tinggal di rumah sewa, ya kan, kalian akan selalu membayar rumah sewa tersebut, entah itu per bulan, entah itu per tahun, tapi which is endingnya ya kan, endingnya rumah tersebut atau rumah sewa tersebut tidak akan menjadi hak milik kalian, ya kan? Kalian setiap hari melunasi, membayar sewanya, setiap bulan membayar sewanya, entah itu per tahun membayar sewanya. Kalian memelihara tersebut, ya kan, memelihara rumah sewa tersebut, tapi sampai kapanpun rumah tersebut akan memiliki ya pemilik rumah tersebut. Kalian nggak akan memiliki rumah tersebut. Itu tuh menginvest yang dikategorikan di sini adalah sebagai tabungan masa depan kalian, ya kan? Beda halnya dengan cara kamu mengambil perumahan atau kamu mengambil sebuah rumah yang dimana kalian itu mencicil, ya kan, atau mengkredit rumah tersebut. Per bulan kalian membayar angsurannya, per bulan kalian membayar angsurannya, entah itu kalian kena KPR-nya 10 tahun, 15 tahun, terus 20 tahun gitu. Tapi endingnya, finishnya, rumah tersebut akan menjadi hak milik kalian, ya kan? Jadi di sini kalian bisa memahami, menginvest, ya kan? Jadi makanya Eko bilang kata-kata menginvest ini cocok banget buat kalian yang ada di tanah perantauan. Ya, contohnya seperti Eko ini. Eko memberanikan diri untuk mengambil rumah karena Eko bertujuan untuk menginvest, ya kan? Menginvest. Nah, kenapa sih menginvest? Ya karena memang benar kan, kita nggak akan selamanya hidup di tanah perantauan, ya kan? Suatu saat entah itu 10 tahun ke depan, entah itu 15 tahun ke depan, atau entah itu berapa tahun sebetah kita di sini, kita akan menjual rumah ini, ya kan? Lalu kita bisa mendapatkan keuntungan dari rumah ini untuk ngebuka usaha di kampung halaman, atau untuk membuat rumah kita di kampung halaman, dan ibaratnya sebagai tempat istirahat kita nanti tua kelak gitu kan. Memang ada orang yang beranggapan sampai kapanpun akan tinggal di tanah perantauan karena memang rezekinya di sini. Tapi kan nggak semua orang, nggak semua manusia akan memiliki sifat tersebut. Contoh seperti Eko nggak akan nih selamanya tinggal di tanah perantauan ini. Eko pasti suatu saat nanti akan balik ke kampung halaman. Entah itu ke kampung halamannya istri Eko, atau enggak ke kampung halamannya Eko sendiri. Dan di sana saya akan membangun rumah, terus ngebuka usaha. Contoh gitu. Tapi kalau Eko nih ya, jujur planning ke depannya, Eko akan perlahan-lahan membangun rumah, entah itu nanti di kampung istri Eko atau enggak di kampung Eko sendiri. Jadi Eko nggak tahu nanti. Pokoknya intinya besok tahun-tahun kapan kedepannya Eko akan ngebangun rumah tersebut. Tapi Eko tetap stay di sini. Kalau rumahnya udah jadi dan udah mapan, barulah Eko mulai hijrah atau pulang kampung meninggalkan kota perantauan ini. Seperti itu. Itu planning Eko ke depan. Jadi Eko punya tabungan di perumahan ini, dan syukur-syukur nanti pas Eko keluar atau resign dari tempat kerjaan Eko juga mendapatkan uang pesangon gitu. Jadi nanti income kita itu ada dua. Yang satu income dari tempat kita bekerja, yang kedua income dari penjualan rumah yang kita cicil atau kita kredit saat ini. Masuk akal kan? Nah, makanya ayo buruan kalian memikirkan tempat tinggal kalian sendiri di tanah rantau ini. Jangan kalian selalu menggunakan jasa rumah sewa. Sebagus apapun rumah sewa kalian, itu tidak akan menjadi hak milik kalian selamanya.
Makanya sejelek apapun rumah kita atau perumahan atau rumah yang kita ambil, ya kan, tapi next kedepannya akan menjadi rumah kita sendiri. Makanya ayo buruan, buat kalian yang belum mengambil rumah, kalian harus pikirkan yang ini. Nah, terus selanjutnya nih, bagaimana sih cara mencari perumahan yang baik dan benar? Atau bagaimana sih cara mencari hunian yang baik dan benar? Nah, ini nih. Yang pertama, lokasinya. Lokasinya itu harus dekat dengan tempat kerja kalian. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua, kamu lihat di situ sumber airnya dari apa. Yang harus kalian pilih adalah sumber airnya itu berasal dari PDAM. Jangan kalian sumber airnya berasal dari sumur bor, itu jangan, karena kalau sumur bor itu bahayanya airnya itu bau. Yang kedua, mengandung zat besi. Jangan sampai kalian menjadi ya alergi mungkin, karena setiap kulit manusia, ya kan, setiap kulit manusia itu beda-beda cara menerimanya. Entah itu ada yang demen pakai air sumur, mungkin ada yang alergi dengan air sumur gitu. Air sumur yang kalau air sumur yang dari kampung kalian masing-masing mungkin airnya jernih, ya kan. Tapi kalau yang di tanah perantauan mungkin ya khususnya nih di Cikarang, ya kan. Di sini airnya semuanya nggak sedap. Di sini berbau karena memang di sini kota Cikarang itu kota industri. Jadi mungkin karena limbah, ya kan. Maka dari itu kalian harus mencari sumber airnya yang berasal dari PDAM. Oke? Terus yang ketiga itu kalian harus melihat DP-nya, ya kan? Jangan sampai kalian memilih rumah yang bersubsidi tapi DP-nya selangit. Jangan. Walaupun dekat dengan dekat dengan tempat kerja kalian, tapi jangan mengambil kalau kalian pengen berada di perumahan yang bersubsidi. Kalau DP-nya terlalu tinggi, kalian jangan mau mengambil perumahan tersebut. Tapi kalau DP-nya tinggi tapi letaknya strategis seperti mungkin di klaster, ya kan, itu ya wajar karena memang tempat kayak gitu DP-nya gede. Tapi kalau misalkan DP-nya gede tapi disubsidi, rumah bersubsidi, kalian harus pikirkan, karena rumah bersubsidi itu mempunyai standar DP, ya kan. Jadi kalau memang melebihi 50 juta, kalian jangan pernah mengambil perumahan tersebut, karena tidak ada perumahan yang menjual rumahnya atau memberikan DP di atas 50 juta untuk kelas subsidi, ya kan. Itu terlalu mahal. Terus bagaimana sih, kenapa sih harus memilih lokasi yang dekat dengan tempat kerja kalian? Yang pertama untuk mengirit, ya kan, untuk mengirit BBM yang kita keluarkan, karena dimanapun kita berada pasti ada PT yang tempat kerja, maksudnya tempat kerja kalian yang memfasilitasi susah banget sih ya, jemputan. Ada yang juga kita pakai kendaraan pribadi kita sendiri. Nah di situ makanya kenapa Eko memilih yang dekat dengan tempat kerja, yaitu untuk menghemat BBM, ya kan. Terus kenapa harus air PDAM? Nah, yang tadi aku jelasin, karena memang kalau airnya sumur itu banyak resikonya. Yang pertama, kalian mungkin alergi sama air sumur itu. Yang kedua, airnya bau, pasti kalian nggak suka dan nggak bisa buat dikonsumsi, ya kan. Dari DP, yaitu tadi aku ngasih tahu, DP-nya jangan lebih dari 50 juta. Jika melebihi 50 juta itu berarti taraf, ya mungkin kualitasnya klaster ya. Kalau subsidi jangan pernah mau, karena nggak ada perumahan bersubsidi yang harganya melambung sampai 50 juta. Tidak mungkin terjadi. Buat DP-nya jangan mau. Oke teman-teman. Dan terus yang terakhir nih, keuntungannya punya rumah sendiri itu apaan sih kok? Gini nih, keuntungannya punya rumah sendiri, yang pertama yang tadi saya omongin di depan, kita akan mendapatkan ibaratnya sebagai tabungan kita di hari tua kelak kita nanti, ya kan.
Di sini Eko menggarisbawahi di hari tua kelak kita nanti, karena yang tadi Eko obrolin, setiap manusia mindsetnya berbeda-beda. Ada yang nanti di umur kesekiannya akan pulang kampung, ada juga yang akan selalu menetap di sini. Jadi sekarang saya akan menjabarkan buat kalian yang mungkin hari tua nanti akan pulang ke kampung halamannya, mungkin ini bisa dijadikan joint income yang kedua, ya kan? Karena penghasilan atau hasil dari menjual rumah kalian ini, kalian bisa menambah modal nanti di kampung halaman. Itu buat mindset orang yang mau dari tuanya akan pulang kampung. Tapi buat kalian-kalian yang mempunyai mindset pikiran, ya kan, akan di sini selamanya. Jadi kalian akan memberikan rumah ini kepada anak-anak kalian. Jadi sebagai harta warisan buat anak-anak kalian. Seperti itu, ya kan? Jadi sekali lagi nih, yuk buruan buat kalian yang masih tinggal di perumahan atau di rumah sewa, ayo buruan kalian yang udah kerja, yang udah memiliki pekerjaan yang tetap, atau kalian yang memiliki usaha apapun, yuk dipikirkan mengenai invest kita untuk kedepannya, untuk kehidupan kita kedepannya, untuk kehidupan keluarga kita sendiri-sendiri. Jadi ayo mulai kalian yang masih berada di rumah sewa, ayo kita berduyun-duyun untuk mengambil rumah atau mengambil hunian rumah kita sendiri, ya kan? Pokoknya intinya benar-benar kita bertujuan untuk menginvest, ya kan? Karena setiap bulan kita akan membayar dan nanti endingnya rumah ini milik kita. Jadi itu sangat berguna untuk invest, sekali lagi untuk invest. Oke? Semoga informasi kali ini sangat jelas dan juga bisa berguna buat kalian yang lagi mencari hunian sendiri. Oke? Ya udah, akhir kata saya Eko Wibawa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe.